Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit ilmu tentang pentingnya menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut turun berkenaan dengan majelis Rasulullah SAW yang saat itu dilaksanakan di Serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Majelis tersebut dihadiri oleh beberapa sahabat yang sempat ikut serta dalam perang Badar, termasuk kalangan Muhajirin dan Ansor. Saat itu ada sahabat Rasulullah yang bernama Thabit bin Qais beserta sahabatnya telah didahului orang dalam hal tempat duduk. Lalu mereka berdiri di hadapan Rasulullah. Kemudian mereka mengucapkan salam dan Rasul pun menjawab salam mereka. Lalu mereka pun menyalami orang-orang yang ada di sana dan orang-orang di sana pun menjawab salam mereka. Mereka berdiri menunggu untuk diberi kelapangan, tetapi orang-orang yang ada di sana tidak memberikan kelapangan. Rasulullah SAW yang melihat hal tersebut merasa berat hati. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, berdirilah engkau wahai fulan, berdirilah engkau wahai fulan. Mereka, orang-orang tersebut yang ada di sekitar Rasulullah, tampak merasa berat hati. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah, dia tidak adil terhadap mereka. Mereka padahal lebih dulu telah mengambil tempat dan ingin berada dekat dengan Rasulullah. Tetapi ia lebih menyuruh orang yang baru datang untuk duduk di dekatnya. Dalam hal tersebut, Allah menurunkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 seraya mendidik hamba-hambanya untuk beriman. Allah menyuruh kepada hambanya untuk selalu berbuat baik kepada sesama muslim, terutama saat berada dalam sebuah majelis. Tentu kita sadar bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu, karena jika tidak, itu sungguh akan kita merasa kesulitan gitu. Lalu adapun kandungan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ialah yang pertama, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tersebut menjelaskan bahwa pentingnya adab dalam sebuah majelis, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa menghadiri majelis tersebut. Yang kedua, di antara adab dalam menghadiri majelis Rasulullah ialah menaati beliau, termasuk ketika beliau menyuruh berpindah tempat ataupun berdiri. Yang ketiga ialah pemimpin majelis boleh meminta kepada seseorang untuk pindah agar bisa memuliakan orang yang baru datang. Kemudian yang keempat ialah orang-orang yang memberikan kelapangan niscaya akan Allah balas kebaikannya dengan memberikan kelapangan untuknya. Yang kelima, orang-orang yang Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, ayat ini memotivasi seseorang untuk terus beriman kepada Allah dan selalu menuntut ilmu. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Oleh karena itu,
Jangan lelah untuk menuntut ilmu dan selalu berada di jalannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.